Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Bunga Isa. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang beda potensial dan energi listrik ya. Pada slide yang pertama Ibu tampilkan gambar ilmuwan Benjamin Franklin dengan gambar petir ya. Petir ini menurut beliau adalah merupakan gejala alam yang terjadi akibat adanya gejala listrik statis ya. Menurut beliau, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dengan awan atau antara awan dengan bumi ya. Perpindahan muatan listrik atau elektron ini disebabkan oleh adanya perbedaan potensial listrik atau beda potensial listrik ya. Besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan antara besar energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan sejumlah muatan elektron atau muatan listrik ya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut, yaitu delta V sama dengan W per Q, di mana delta V merupakan beda potensial listrik dengan satuan volt, W-nya adalah energi listrik dengan satuan joule, dan Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb ya. Rumus ini bisa dibuat menjadi segitiga istimewa atau segitiga ajaib, di mana di bagian ujung atas dari segitiga adalah W, kemudian dibagi delta V kali Q ya. Cara menggunakan segitiga ajaib ini cukup mudah, gampang ya. Kalau yang dicari energinya W-nya, berarti W-nya kita tutup, maka W sama dengan delta V kali Q. Kalau yang ditanya beda potensial, V-nya kita tutup, maka V sama dengan W per Q. Kalau muatannya yang ditanya Q-nya kita tutup, berarti Q sama dengan W per V ya. Kemudian di buku siswa kalian ada soal yang perlu kita diskusikan ya. Yaitu yang pertama, jika ada dua benda bermuatan listrik, seperti gambar di bawah ini, benda manakah yang memiliki beda potensial yang lebih besar? Ya, beda potensial lebih besar jika muatan positifnya lebih banyak. Berarti untuk poin A, yang beda potensialnya besar adalah gambar A. Yang B berarti gambar B. Yang C berarti gambar A, yaitu karena elektronnya lebih sedikit ya. Kemudian yang D berarti ini muatannya sama, berarti tidak ada beda potensial. Dan nomor 2, jika selisih beda potensial antara benda A dan B cukup besar, maka akan terjadi loncatan muatan listrik atau elektron. Dari benda mana ke benda manakah loncatan elektron tersebut mengalir? Nah, loncatan elektron mengalir dari muatan elektron yang lebih banyak ke yang lebih sedikit. Berarti untuk yang A meloncat dari B ke A. Ya, yang B berarti dari A ke B. Ya, yang C berarti dari B ke A. Sedangkan yang D tidak ada loncatan karena muatannya sama. Nomor 3, apa yang terjadi apabila benda A dan B memiliki elektron yang sama? Apakah ada perpindahan elektron? Berarti tidak ada karena muatannya sama, tidak ada perbedaan. Berarti tidak ada loncatan elektron atau perpindahan elektron. Ya. Berikutnya contoh soal. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 coulomb?
Nah, untuk menjawabnya kita tulis dulu yang diketahui. Ya, diketahui di soal yaitu yang pertama energi E-nya, W-nya berarti W-nya 60 Joule ya. W sama dengan 60 Joule. Kemudian muatannya berarti Q-nya sama dengan 20 Coulomb. Kemudian yang ditanya apa? Beda potensial. Berapakah beda potensial? Berarti V-nya dicari. V-nya ada berapa? Nah, untuk menjawab kita pakai rumus segitiga ajaib. Kita tutup V-nya. V sama dengan W per Q. Ya, kemudian kita masukkan angkanya. W-nya itu 60 dibagi Q, Q-nya 20. V sama dengan 60 bagi 20 sama dengan 3 volt. Jadi beda potensial pada nomor 1 sebesar 3 volt. Nomor 2, sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Berapakah besar energi yang diperlukan baterai jika digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 40 Coulomb? Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Ketahui yang pertama beda potensial V sama dengan 1,5 volt. Kemudian muatannya Q-nya 40 Coulomb. Yang ditanya adalah besarnya energi ya, berarti W-nya berapa? Nah, kita pakai rumus segitiga ajaib. W-nya kita tutup. W sama dengan P kali Q ya. Kita masukkan angkanya. P-nya 1,5 kali Q-nya sama dengan 40. W sama dengan 1,5 kali 40 ketemu 60 Joule. Jadi besarnya energi yang diperlukan sebesar 60 Joule. Mudah ya? Nah, berikutnya Ibu lanjutkan ke yang kelima, kelistrikan pada sel saraf. Selain pada kabel, ternyata tubuh kita juga dialiri oleh arus listrik, khususnya pada sel saraf yaitu dengan adanya impuls listrik. Bidang yang khusus mempelajari tentang aliran impuls listrik pada tubuh manusia disebut dengan biolistrik. Tegangan atau beda potensial pada tubuh manusia berbeda dengan yang kita bayangkan, tidak seperti di listrik rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel-kabel di rumah kita. Ya. Setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol gerak otot. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima oleh panca indera. Rangsangan ini disebut dengan impuls. Setiap sel saraf terdiri atas 3 bagian utama, yaitu ada badan sel saraf, dendrit, dan akson atau neurit. Selain ketiga bagian tersebut ada bagian lain yang penting, yaitu ada selubung mielin yang berfungsi untuk menyelubungi akson. Berdasarkan keberadaan mielin, terdapat 2 macam neuron, yaitu neuron yang berselubung mielin dan neuron yang tidak berselubung mielin. Berikut kita tampilkan gambar struktur sel saraf. Tadi ada 3 bagian utama, yaitu ada badan sel ini yang besar. Di dalam badan sel ada nukleus inti sel, kemudian ada serabut yang pendek disebut dendrit, kemudian ada serabut panjang akson atau neurit, kemudian ada hubungan sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Hubungan sambungan ini disebut dengan sinapsis. Kemudian pada akson ada akson yang berselubung mielin, ada yang tidak. Yang tidak disebut dengan nodus Ranvier. Ya. Kemudian fungsinya, dendrit, serabut yang pendek ini, dendrit berfungsi menerima impuls dari sel saraf lain dan kemudian meneruskannya ke badan sel. Di badan sel ada nukleus yang berfungsi sebagai pusat pengendali pengatur seluruh kegiatan sel. Dan oleh badan sel saraf impuls ini akan diteruskan ke akson.
Dari fungsi badan sel adalah meneruskan impuls dari dendrit menuju ke akson. Oleh akson, impuls ini akan diteruskan ke badan sel saraf lainnya. Ya. Jadi di akson itu ada bagian yang berupa nodus Ranvier yang tidak ada selubung-mielinnya. Disinilah terjadi tempat tarik-menarik muatan listrik. Ya. Akson berfungsi meneruskan impuls dari badan sel ke sel saraf lainnya. Ya. Pada saat sel saraf satu dengan sel saraf lainnya bertemu, pertemuannya ini disebut dengan sinapsis. Pertemuan antara ujung akson dari sel saraf satu dengan ujung dendrit sel saraf yang lain. Di sini di sinapsis akan terjadi loncatan impuls. Ya. Yang meneruskan adalah neurotransmitter. Kemudian bagian akson yang berselubung mielin ini berfungsi untuk mempercepat impuls saraf. Ya. Berikutnya, bagaimana cara sel saraf menghantarkan impuls? Bagaimana keadaan sel saraf yang tidak menghantarkan listrik? Ya. Kemudian muatan yang berada di luar dan di dalam sel saraf yang tidak saling tarik-menarik dengan sendirinya karena ada pemisah berupa membran sel saraf. Nanti kita lihat seperti gambar ya. Tarik-menarik antar muatan akan terjadi jika ada rangsangan dari neurotransmitter. Di sini Ibu ilustrasikan gambar muatan listrik pada sel saraf yang tidak bermielin, ya, berarti terjadi pada nodus Ranvier. Ya. Ini kita perbesar di luar akson, ya, di bagian membran sel saraf bagian luar itu ada muatan positif dari ion natrium, Na positif, natrium positif. Sedangkan di dalamnya ada muatan positif dari ion kalium dan muatan negatif dari ion klorin, Cl- dengan K+. Ya, perbedaan muatan di dalam akson, bagian dalam dari akson ini menyebabkan adanya perpindahan impuls karena ada perbedaan muatan ion klorin ya, yang negatif dengan ion kalium yang positif, ya, sehingga mengakibatkan beda potensial dan nanti bisa terjadi perpindahan impuls rangsang, ya. Bisa kita ilustrasikan di sini. Ya, pada sinapsis hubungan antara ujung akson sel saraf yang satu dengan ujung dendrit sel saraf berikutnya di sini akan terjadi neurotransmitter, perpindahan rangsang. Ya. Pada saat neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf yang lain, impuls atau rangsang akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter mengakibatkan muatan positif natrium Na positif masuk ke dalam sel saraf. Nah, impuls ini kemudian masuk dari ujung akson ke ujung dendrit. Dari dendrit rangsang tadi atau impuls diteruskan ke badan sel. Diatur oleh intinya, kemudian oleh badan sel diteruskan ke akson. Akson, di dalam akson nanti terjadi pada saat muatan positif natrium masuk ke dalam sel saraf melewati membran sel. Rangsang listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf ini. Ya. Di ujung akhir sel saraf ini nanti akan berhubungan dengan sel saraf berikutnya. Terjadi neurotransmitter lagi. Terjadi loncatan rangsang atau impuls lagi dari sel saraf satu ke sel saraf berikutnya. Ya. Saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepas kembali menuju sel saraf yang lain atau sel tujuan berikutnya. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.